Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Juwita Denia Buharim. Saya dari kelas PAI 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya MPD. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu evaluasi, siapa yang akan mengevaluasi, mengapa evaluasi itu harus ada, kapan evaluasi itu dilakukan, dan bagaimana cara pengevaluasian. Baiklah, langsung kepada pembahasannya. Apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membantu penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Siapa nanti yang mengevaluasi? Yang melakukan evaluasi pembelajaran adalah guru. Guru berperan sebagai evaluator yang berfungsi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang guru dalam proses pembelajaran. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai penentu untuk mengetahui apakah proses atau cara belajar mengajar itu harus dipertahankan atau diperbaiki lagi. Mengapa harus ada evaluasi? Untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik, karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Kapan evaluasi itu dilakukan? Evaluasi yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar tidak hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Evaluasi pembelajaran dilakukan guru bertujuan untuk melihat perubahan nilai yang didapatkan siswa secara berkesinambungan. Bagaimana cara evaluasi? Yang pertama, menyusun rencana evaluasi. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Yang kelima, memberikan interpretasi. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Yang ketujuh, teknik tes dan tes objektif. Berikut ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka terhadap proses dan hasil pembelajaran berdasarkan ukuran, aturan, atau formulasi tertentu yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam rangka memberikan keputusan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, pengujian. Pengujian adalah proses mengeksekusi program dan tujuan untuk menentukan kerusakan maupun kesalahan pada program, kasus, atau skenario. Uji yang baik adalah yang mempunyai tingkat kemungkinan tinggi untuk menentukan kerusakan yang belum ditentukan. Yang ketiga, penilaian. Penilaian adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa angka atau huruf terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut atau dimensi kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membantu penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Tujuan evaluasi secara umum dan khusus. Fungsi evaluasi secara umum.
Fungsi evaluasi secara khusus. Jenis-jenis evaluasi.